Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur masih dapat berbakti bersama-sama dengan segenap keluarga. Teristimewa hari ini kita merayakan hari suci, hari kudus, hari Pentakosta, saat Roh Kudus dilimpahkan bagi umatnya. Maka mari kita bersama-sama merayakan dengan rasa syukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan dan kuasa Allah untuk firman yang kita akan baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, untuk hari yang indah saat ini, untuk semua keluarga dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih, rahmat, dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan mohon ya Tuhan Roh Kudus, Engkau menolong kami membaca, merenungkan, dan menghayati firman-Mu, dan juga melakukan kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang berdosa ini, Tuhan kuasai dengan kuasa Allah yang maha tinggi untuk dapat menyampaikan sabda Tuhan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, dan firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat membangun setiap umat-Mu agar makin teguh imannya dan kokoh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Teks suci hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ke-7 demikian sabda Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus sebelum bertobat, sungguh-sungguh melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan dengan giat, dengan semangat berkobar-kobar untuk melayani Tuhan Allah yang diyakini, menyertai, menolong, dan memanggilnya untuk melayani Tuhan. Namun, semuanya itu dianggap oleh Rasul Paulus sia-sia setelah dia bertobat kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan semuanya itu adalah sampah dan tidak berharga di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, apa yang Paulus kerjakan sebelum dia bertobat itu bukan atau tidak sedang melayani Tuhan. Mengapa? Sebab orientasi yang dilakukan oleh Paulus bukan pada Tuhan dan kehendaknya, tapi pada manusia. Paulus melayani hanya untuk orientasi kemanusiaannya, bukan pada Tuhan dan kehendaknya. Sampai saatnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan memanggil Paulus dan Roh Kudus bekerja, mempertobatkan, menyadarkan bahwa Paulus sesungguhnya tidak sedang melayani Tuhan. Tapi Paulus sedang melayani dirinya sendiri. Maka seharusnya sebagai orang berdosa, Paulus binasa. Tapi Tuhan berbelas kasihan pada Paulus. Bahkan Tuhan memanggil, menyucikan,
menguduskan dan mengutus Paulus untuk mengerjakan amanat agung Tuhan, mewartakan Injil Tuhan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan bukan hanya itu, Tuhan mengaruniakan berbagai karunia-karunia rohani yang berguna bagi Paulus untuk menyatakan kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Maka hari ini tema kita bergerak dalam karunia roh, terkhusus untuk menghayati hari raya Pentakosta. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah bertobat Paulus, orientasinya adalah Tuhan, bukan dirinya, bukan kehendaknya, dan bukan kemanusiaannya, tapi Paulus berorientasi demi dan untuk menyenangkan Tuhan dengan semua karunia rohani yang diberikan Tuhan Allah baginya. Dan sungguh ya kita melihat kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa memberkati Rasul Paulus untuk menciptakan sebuah komunitas, membentuk umat Allah, murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita boleh menyimpulkan apa yang dia alami oleh Rasul Paulus, seharusnya dia binasa tapi diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan saja diselamatkan oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita nikmati, kita rasakan, dan kita alami. Setiap umat Tuhan, saya dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan adalah umat Tuhan yang dipanggil Tuhan dari kebinasaan, diselamatkan oleh Tuhan, dan juga diutus oleh Tuhan. Allah Trinitas bekerja mengangkat kita, menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dan bukan itu saja, dia juga mengutus kita untuk bekerja, mewartakan kabar sukacita bagi segenap bangsa. Maka Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus untuk menyadarkan orang agar orang sadar bahwa dirinya berdosa dan bertobat kepada Tuhan, mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Allah juga mengutus umatnya dan Allah mengaruniakan rupa-rupa karunia dari roh yang sama, Roh Kudus, dan rupa-rupa pelayanan. Namun dari Tuhan, satu Tuhan yang sama. Dan Allah mengaruniakan berbagai-bagai perbuatan baik dan ajaib. Namun hanya ada satu Allah yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, diberikan Tuhan karunia roh yang berbeda-beda. Tuhan mengaruniakan penyataan roh yang berbeda-beda agar umat Tuhan mengerjakan tugasnya bersama-sama untuk kepentingan bersama, kepentingan Tuhan, dan orientasinya adalah Tuhan dan kehendaknya, bukan pada diri dan kehendak diri manusia itu sendiri. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah melalui Roh Kudus mengaruniakan berbagai-bagai macam karunia yang sifatnya spektakuler. Misalnya bahasa roh, tengking setan sembuh, ataupun kesembuhan rohani. Itu yang spektakuler, yang luar biasa. Namun juga Tuhan mengaruniakan karunia rohani untuk mengajar,
untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan juga yang ketiga, Tuhan juga mengaruniakan karunia rohani untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, berbuat baik bagi umat Tuhan. Ada 3 kategori karunia roh yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Yang pertama, spektakuler. Yang kedua, pengajaran. Yang ketiga, melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat apa karunia saya yang diberikan Tuhan kepada saya. Apakah itu spektakuler, ataukah mengajar, ataukah melayani? Semuanya itu dipakai untuk kepentingan bersama. Namun persoalannya, masih banyak orang yang hanya sampai kepada tahap saya sudah diselamatkan. Belum siap diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani orang lain dan mengabarkan berita Injil. Hanya berhenti sampai kepada saya diselamatkan, cukup, dan belum siap untuk diutus, untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang besar bagi umat manusia. Maka saat-saat ini, ya di saat kita merayakan hari Pentakosta, hari ketika Roh Kudus dilimpahkan, diberikan kepada umatnya, mari kita sadar bahwa Tuhan mengangkat kita dari kebinasaan, menebus dan juga menyelamatkan. Tapi juga sekaligus Tuhan mengutus umatnya untuk mewartakan berita sukacita bagi banyak orang. Maka siaplah diutus oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya sekian ribu tahun yang lalu. Saat itu sang Nabi merasa, saya sudah melayani Tuhan sebagai imam di gereja Tuhan. Namun ketika Roh Tuhan berjumpa, menemui dia, bahkan dia mengatakan, aku manusia celaka. Dan Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan sang Nabi berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Juga seharusnya menjadi perkataan kita, respon kita kepada Tuhan saat Roh Kudus menyentuh kita, menjamah kita, menguduskan kita, dan mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang masih harus dikerjakan oleh semua murid-murid Tuhan dengan berbagai-bagai karunia rohani yang diberikan Allah kepada umatnya. Maka mari kita yang pertama menyadari bahwa saya dan jemaat yang dikasihi Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang kedua, sadarilah apa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kehendak dan rencana Allah bagi dunia. Bersyukurlah untuk Roh Kudus yang sudah dinyatakan bagi umatnya, bagi gerejanya. Maka mari kita bergerak di dalam karunia rohani yang berbeda-beda, namun hanya untuk kepentingan bersama, membangun tubuh Kristus. Sebab semuanya itu dikerjakan dan juga berasal dari Tuhan, Roh Allah yang sama. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kami, agar kami sadar, bukan hanya sebagai orang yang ditebus dan juga diselamatkan oleh Tuhan, tapi juga kami sadar bahwa Tuhan mengutus kami untuk mengerjakan pekerjaan yang harus kami lakukan
di tengah-tengah dunia. Mewartakan Injil Tuhan Yesus bagi semua bangsa. Bapa Surgawi, terima kasih berkati semua jemaat Tuhan agar sungguh-sungguh dapat merayakan dan menikmati sukacita rohani untuk hadirnya Roh Kudus di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk sabdamu hari ini. Mohon Tuhan sempurnakan dan Tuhan menteraikan di hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.